OJK akan terus memperkuat upaya pelindungan konsumen, antara lain dengan menerbitkan pengaturan pelindungan konsumen yang seimbang melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Sejalan dengan hal itu, OJK juga terus memperkuat pengawasan market conduct melalui penguatan struktur organisasi dan sumber daya manusia, serta penambahan aspek dan jumlah objek pengawasan market conduct. Selain upaya penguatan regulasi dan pengawasan market conduct tersebut, OJK berkomitmen untuk terus melaksanakan program edukasi secara masif, baik secara tatap muka maupun secara daring. Ini bisa dilakukan melalui learning management system dan juga media sosial lainnya. Sepanjang tahun 2022, OJK telah melaksanakan 1.897 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 9,1 juta orang. Di industri asuransi, menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ogi, OJK telah mendorong perusahaan asuransi untuk dapat mengoptimalkan fungsi internal dispute resolution atau IDR, sehingga aduan atau keluhan konsumen dapat segera ditangani dan diselesaikan dengan baik, dalam rangka mencegah potensi risiko reputasi terhadap perusahaan dan sektor industri asuransi secara nasional. Tadi Pak Ogi sudah menyampaikan juga tentang appointed actuary. OJK juga akan melakukan enforcement akan ketentuan terkait kewajiban perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi baik itu konvensional maupun syariah untuk memiliki aktuaris perusahaan sebagaimana telah diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 67 POJK.05 2016 mengenai perizinan di industri asuransi. Sampai dengan 30 Desember 2022, saya bisa sampaikan bahwa OJK telah menerima 315.783 layanan, termasuk di dalamnya adalah 14.000 pengaduan dan sisanya adalah pengaduan berindikasi pelanggaran. Dan 3.018 sengketa yang masuk ke LAPS atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 7.419 merupakan pengaduan sektor perbankan, 7.200 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal. OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dan tercatat 13.332 dari pengaduan tersebut telah terselesaikan. Selain itu, dalam pengawasan market conduct sepanjang Januari sampai dengan akhir November 2022, kami juga telah memantau hampir 18.000 iklan di sektor jasa keuangan dan menemukan 426 iklan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, OJK telah mengeluarkan surat pembinaan dan perintah penghentian pencantuman materi iklan kepada PUJK yang materi iklannya belum sesuai dengan ketentuan. Saya akan menambahkan apa yang telah dilakukan oleh OJK dalam hal ini perlindungan konsumen pada kasus-kasus tadi yang disampaikan oleh Pak Ogi. Dalam hal kasus Kresna, yang pertama adalah WAL. Bidang EPK di OJK telah meminta kepada asuransi WAL ya untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan konsumen. Kemudian di OJK sendiri juga menanggapi pengaduan dan laporan konsumen. Sampai tadi pagi kami masih bertemu dengan perwakilan-perwakilan konsumen. Kami mendengarkan aspirasi dan dari sisi konsumen berusaha untuk membantu. Kemudian melakukan fasilitasi antara konsumen dengan PT WAL. Ini dilakukan beberapa kali ya di tahun lalu. Kemudian kami juga telah memberikan sanksi peringatan tertulis karena terlambat atau tidak menanggapi pengaduan dari konsumen. Dan terakhir juga kami melakukan fasilitasi antara konsumen dengan WAL ini untuk sebelum CIU ya, kita melakukan 5 kali pertemuan dan setelah CIU kami melakukan pertemuan untuk menjelaskan bagaimana sih cabut izin usaha dan juga dampaknya kepada konsumen. Sedangkan untuk Kresna, kami bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh OJK untuk dalam hal perlindungan konsumen. Kami telah meminta kepada asuransi jiwa Kresna untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Kami juga menanggapi pengaduan dan laporan konsumen. Kami juga telah melakukan fasilitasi antara konsumen dengan PT Asuransi Jiwa Kresna dari EPK dan juga IKNB. Kemudian memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Kresna. Dan kemudian juga bersama dengan timnya Pak Ogi melakukan pertemuan pembahasan
RPK, Rencana Penyihatan Keuangan dari Kresna. Sedangkan untuk yang AJBB, kami juga telah melakukan berbagai hal yang dari sisi perlindungan konsumen, baik itu meminta asuransi AJBB untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, kami juga menanggapi pengaduan dan laporan konsumen, kami juga melakukan fasilitasi antara konsumen dengan AJBB, dan kami juga mengundang direksi untuk kami menyampaikan concern-concern apa saja dari pengawas. Dan kemudian yang terakhir untuk Jiwasraya, kami juga telah melakukan berbagai hal ya dalam hal perlindungan konsumen. Intinya OJK dalam hal ini kami sangat prihatin dengan apa yang menimpa konsumen dalam hal ini di 4 perusahaan tersebut, dan kami akan terus melakukan yang terbaik untuk bisa membela kepentingan konsumen.